Halo Sobat Next Level. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu teman-teman ya. Nah, di video kali ini dari Naik Level akan membahas mengenai salah satu instrumen investasi terbaik di dunia, yaitu saham, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman ya. Apa itu saham, teman-teman? Nah, kalau berkaca dari kisah saya dulu teman-teman, waktu saya sekolah, waktu saya kuliah, itu ketika saya mendengar kata saham itu merupakan sesuatu yang mengerikan. Kenapa? Karena banyak sekali nih tetangga-tetangga, kerabat yang cerita bahwa ada teman-temannya atau saudaranya yang bangkrut mendadak gara-gara main di saham atau menjadi kaya mendadak gara-gara main di saham. Nah, jadi image saya waktu itu adalah, wah saham ini mengerikan ya. Seperti judi ya, karena bisa membuat orang kaya dalam waktu yang singkat, juga dapat membuat orang jatuh bangkrut dalam waktu yang singkat juga. Nah, jadi image saya dulu itu adalah saham seperti itu teman-teman ya. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya saya ingin mengetahui lebih dalam saham itu apa, dan sebenarnya saham itu apa sih teman-teman. Jadi sebenarnya saham itu hanyalah sebuah tanda penyertaan modal kita terhadap suatu perusahaan, teman-teman. Nah, maksudnya apa? Saya kasih contoh seperti ini, teman-teman ya. Ini ada 3 orang, teman-teman ya. Namanya Budi, Andi, dan Agus. Nah, mereka bertiga ini berniat ingin mendirikan sebuah perusahaan. Namanya perusahaan ABC, teman-teman ya. Nah, untuk mendirikan sebuah perusahaan tentunya dibutuhkan modal, teman-teman ya. Dan sudah ditentukan bahwa modal yang dibutuhkan adalah senilai 100 juta. Nah, untuk memudahkan pencatatan, maka mereka bertiga sepakat untuk mencetak atau mencatat kepemilikan modal mereka ini dalam bentuk saham, ya. Dan dicetaklah sebanyak 1 juta lembar saham, teman-teman ya. Jadi per sahamnya itu harganya adalah 100, ya. Sehingga kalau misalnya 1 juta lembar saham dikali 100 itu akan merujuk ke angka modal yang pertama, yaitu 100 juta. Kemudian mereka sepakat untuk prosentase penyetoran modal, itu Budi adalah 50%, Andi 30%, dan Agus 20%. Nah, sehingga Budi harus menyetorkan senilai 50% dari modal yang dibutuhkan, yaitu 50 juta. Ya, dan si Budi ini akan mendapatkan dari perusahaan yaitu 500.000 lembar saham yang sudah dicatat masing-masing di harga 100. Demikian pula dengan Andi dan Agus ya. Andi menyetor senilai 30 juta dan mendapatkan 300.000 lembar saham di harga 100, dan Agus menyetorkan 20 juta dan Agus mendapatkan 200.000 lembar saham di harga 100. Nah, karena di awal sudah dicatat seperti ini sahamnya, seiring berjalannya waktu, perusahaan ini berjalan 2 tahun misalnya, kemudian tiba-tiba si Agus ini ingin menjual sahamnya. Nah, karena sudah dicatat, maka Agus bisa memperjualbelikan sahamnya, baik itu ke orang lain atau ke sesama pemegang saham, teman-teman ya. Nah, dalam cerita ini saya ceritakan bahwa Agus ingin menjual ke Andi, ya, yang terdekat dengan dia ya. Agus ini ingin menjual ke Andi setengah dari kepemilikan perusahaan yang dia miliki. Artinya dari 200.000 lembar saham dia ingin menjualkan 100.000 lembar saham karena mungkin dia ada kebutuhan uang. Nah, berapa harga kesepakatan jual beli ini itu tergantung dari Andi dan Agus. Nah, kesepakatan mereka itu tergantung dari apa? Tentu saja dari kinerja perusahaannya. Nah, kalau misalnya selama 2 tahun omsetnya naik, bisnisnya berkembang, tentu Agus tidak akan mungkin mau menjual harga sahamnya di harga 100 lagi. Nah, mungkin per lembar sahamnya dijual oleh Agus, ditawarkan ke Andi seharga 150. Ya, apakah Andi bersedia? Nah, tergantung dari Andinya. Jadi kesepakatan dua belah pihak. Misalnya dalam case ini, Andi menawar, jangan 150 dong, 140 aja. Nah, akhirnya deal-lah 140. Maka ini adalah kesepakatan kedua belah pihak melakukan jual beli saham. Nah, begitu pula sebaliknya, ternyata perusahaan ABC ini omsetnya mengalami penurunan terus, prospek bisnisnya kurang bagus ke depan. Ya, maka Andi
tidak akan pernah mau, tidak mungkin mau menerima harga 100, pasti akan di bawah 100 ya. Misalnya Andi oke, saya beli tapi harga 70 karena perusahaan sedang nggak gini nih, omsetnya turun terus, atau bahkan menolak, dia harus mencari orang lain, mungkin menawarkan ke Budi teman-teman ya. Jadi itu adalah jual beli saham yang dilakukan setelah perusahaan berjalan ketika sudah dicatatkan lembar saham teman-teman. Nah, perusahaan itu ada dua jenis teman-teman ya. Yang pertama adalah perusahaan privat dan yang kedua adalah perusahaan terbuka. Perusahaan privat itu seperti apa? Perusahaan privat itu ya kalau sahamnya ini tidak dijual ke publik teman-teman ya. Jadi hanya kepemilikan perorangan-perorangan secara privat seperti ini. Nah, bedanya apa sih? Kalau perusahaan privat, tentu saja kalau mau beli sahamnya, kita harus kenal dengan ownernya. Harus menawar langsung ke ownernya. Ya, dan kesepakatan harganya ditentukan oleh ownernya dan kita tentunya. Demikian pula kalau mau menjual ya, teman-teman harus mencari orang yang mau membeli sahamnya. Misalnya itu perusahaan private ya, kayak Agus ini harus cari, Andi mau nggak, Budi mau nggak, kalau nggak dia harus cari yang lain. Apakah ada yang mau untuk membeli sahamnya dia. Nah, kalau perusahaan terbuka itu adalah perusahaan yang ngelisting di Bursa Efek Indonesia. Artinya sebagian saham yang sudah dicatat ini dijual secara umum ke publik. Jadi semua masyarakat itu bisa membeli saham perusahaan ini, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya perusahaan ABC ini sudah menjadi perusahaan terbuka, maka Agus tidak perlu mencari orang lagi secara privat untuk menjual sahamnya. Dia cukup menginfokan atau memasang harga, mengumumkan bahwa dia menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Nanti dipasang harganya berapa, dan nanti orang-orang yang ada di Bursa Efek Indonesia itu tinggal bisa melihat dan apakah tertarik dengan harga yang ditawarkan oleh si Agus ini. Dan kalau tertarik, mereka bisa membelinya tanpa Agus ketemu dan tahu siapa yang membeli sahamnya. Oke, jadi itu teman-teman ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ya, kenapa kok kita memilih saham. Tadi kan disebutkan di awal bahwa saham ini salah satu investasi terbaik di dunia, teman-teman ya. Nah, kenapa sih kok pilih saham? Dan di sini saham yang kita maksud adalah saham yang listing di Bursa Efek Indonesia ya. Jadi bukan perusahaan private, karena perusahaan private juga kita susah juga ya untuk mencari-cari owner untuk membeli sahamnya. Jadi kita bahas yang ada di Bursa Efek Indonesia, teman-teman ya. Oke, yang pertama teman-teman, kenapa kok saham? Karena dana kita itu aman. Apa maksudnya dana kita aman? Yang pertama, ketika kita mau membeli sebuah saham atau menjual saham dan menerima uangnya, itu kita mendapatkan rekening dana khusus, teman-teman ya. Namanya RDN, rekening dana nasabah. Jadi kita nggak mentransfer uang kita ke broker atau sekuritas. Nah, kita kalau mau jual beli saham itu kan kita harus register atau mendaftar di sebuah sekuritas dulu di Indonesia ya. Ada BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan banyak sekali teman-teman ya, ada di web IDX ya. Jadi kita harus daftar dulu, kemudian kita membelinya lewat mereka. Tapi uangnya itu kita nggak transfer ke mereka, ya. Kita dibuatkan rekening dana khusus, teman-teman ya, untuk menampung dana kita, dan itu atas nama kita sendiri. Sehingga kalau misalnya sekurisnya ada masalah, bangkrut, kabur, dan segala macam, uang kita masih aman. Oke. Kemudian yang kedua, selain uang kita terpisah, saham yang kita miliki, yang kita beli, itu juga tidak disimpan di sekuritas atau broker, teman-teman ya. Terus disimpan di mana? Disimpan di KSE, atau Indonesian Central Securities Depository, ya. Kustodian Central Efek Indonesia singkatannya, teman-teman ya. Nah, ini adalah tempat menyimpan saham yang kita miliki, baik kita mau beli di sekuritas manapun. Sehingga ketika sekuritasnya bermasalah, maka saham kita masih aman. Jadi ini keamanan dana dan kepemilikan sahamnya ini sangat aman, teman-teman ya, dan ini sudah berlangsung lama. Oke, jadi itu yang pertama, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, apa sih benefit dari saham? Kalau kita beli saham itu benefitnya apa sih? Kita dapat untungnya itu dari mana? Kita ada dua kesempatan untuk mendapatkan untung dari saham. Pertama dari capital gain. Capital gain itu apa? Capital gain itu adalah keuntungan dari selisih harga jual dan beli. Jadi misalnya kita membeli saham seperti tadi si Agus menjual sahamnya, ya. Dulu Agus beli seharga 100, kemudian dia jual harga 150, maka dia mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan sebesar Rp50 atau 50%, teman-teman ya.
Dan kemudian yang kedua, mendapatkan dividen kayak contoh tadi perusahaan ABC. Perusahaan ABC itu ternyata setelah 2 tahun itu menghasilkan profit misalnya 20 juta, maka si Agus berhak mendapatkan 20% karena Agus kan kepemilikannya tadi 20% ya, mendapatkan 20% dari 20 juta ya, masuk ke kantong si Agus ya. Tapi itu harus ditentukan berdasarkan rapat umum teman-teman ya. Jadi semua owner harus sepakat dulu untuk membagikan berapa jumlah dividen yang akan dibagikan. Jadi itu teman-teman ya, enaknya kita kalau punya saham. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman ya, transaksi di bursa saham itu sangat transparan dan mudah. Maksudnya sangat transparan tuh gimana? Jadi di sekuritas itu, karena semuanya tersentralisasi di Bursa Efek Indonesia, semua transaksi jual beli saham itu tercatat secara detail. Ada broker mana, belinya berapa lot, harganya average-nya berapa, jamnya kapan. Kemudian laporan keuangan juga semuanya ada di website. Kita tinggal bisa download. Kalau kita mau beli perusahaan, kita bisa cek dulu laporan keuangannya. Semua sangat transparan dan laporan keuangan itu wajib diaudit secara tahunan, teman-teman ya. Jadi sangat transparan ya. Enak sekali teman-teman ya, kita bisa mendapatkan data secara mudah dan setara ya, semua orang mendapatkan akses yang sama. Kemudian mudah, kenapa mudah? Kalau sekarang itu kita cuma tinggal punya handphone, laptop, dan koneksi internet ya. Handphone dan koneksi internet saja kita sudah bisa akses untuk melakukan transaksi di bursa saham teman-teman ya. Jadi sekarang sangat mudah, nggak ada dokumen-dokumen, semuanya paperless sekarang. Oke. Kemudian yang berikutnya yaitu bisa mulai dengan modal yang kecil. Nah, Rp100.000 aja sudah bisa beli saham di Bursa Efek Indonesia, teman-teman ya. Kita ambil contoh, teman-teman. Saham Astra International tuh harga per lembar sahamnya waktu video ini dibuat adalah 6.700-an, teman-teman ya. Jadi, bayangin teman-teman ya, kita bisa membeli saham Astra International hanya dengan harga 6.700 per lembar saham. Namun di Bursa Efek Indonesia itu ada ketentuan minimal beli adalah 1 lot. 1 lot itu adalah 100 lembar saham. Jadi kalau kita mau memiliki Astra International, kita membutuhkan uang yaitu 6.700 dikali 100, yaitu ya sekitar 670.000 ya. Jadi 670.000 ya, betul. Ya, jadi nggak terlalu besar teman-teman, nggak perlu butuh dana miliaran, triliunan. Bayangin kalau kita mau mendirikan perusahaan yang sama seperti Astra, berapa modal yang kita harus butuhkan teman-teman ya? Tentu sangat besar. Kemudian yang berikutnya adalah ini adalah solusi buat Anda yang sibuk tapi bercita-cita pengen punya usaha sendiri. Jadi kan banyak sekali ya karyawan eksekutif muda yang cita-citanya tuh aku pengen punya usaha sendiri. Nah, punya usaha sendiri itu nggak gampang teman-teman ya. Itu membutuhkan waktu dan energi dan pikiran yang lebih besar daripada menjadi eksekutif di sebuah perusahaan besar ya. Nah, nggak mungkin teman-teman bisa bersantai-santai atau mengurusi usaha teman-teman dengan maksimal. Makanya solusinya adalah beli saja saham di Bursa Efek Indonesia. Kenapa? Karena dengan kita membeli saham artinya kita membeli sebuah perusahaan, sebuah usaha, dan itu justru usahanya sudah berjalan, sudah teruji dengan waktu. Kita bisa melihat track record bagaimana perusahaan mencetak profit dan sudah ada manajemen yang terbentuk dan profesional yang mengelola perusahaan tersebut. Jadi kita terima jadi teman-teman ya, dengan harga yang bisa murah, bisa mahal, tergantung nanti ya teman-teman ya. Di next slide nanti saya akan sebutkan. Kemudian yang berikutnya adalah semua orang kaya di dunia itu kekayaannya diukur dari valuasi saham yang dia miliki. Jadi bukan jumlah uang yang dia miliki teman-teman ya, tapi dari valuasi saham yang dia miliki. Salah satu contohnya Elon Musk. Elon Musk itu kan pemilik saham Tesla, perusahaan Tesla ya. Dia menjadi kaya bukan karena profit yang dihasilkan oleh saham atau perusahaannya teman-teman ya, tapi dari nilai valuasi saham perusahaannya yang dinilai tinggi oleh masyarakat atau dunia. Ya, berikut juga dengan orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Ya, kekayaannya itu dinilai dari saham Bank BCA yang dia miliki yang nilainya sangat tinggi ya, gitu teman-teman. Jadi semua orang kaya itu pasti memiliki yang namanya saham. Nah, kalau teman-teman punya cita-cita jadi orang kaya,
maka sudah tepat teman-teman belajar mengenai apa itu saham, teman-teman ya. Nah, ini yang penting, teman-teman ya. Dan terakhir, yaitu pajaknya atau pajak penghasilannya itu bersifat final, yaitu 0,1% dari nilai penjualan, teman-teman ya. Dan 10% kalau kita mendapatkan dividen. Jadi ini nggak ribet masalah pajak, teman-teman ya. Kita tinggal lapor saja karena pajaknya sudah otomatis ya, final. Tinggal lapor aja setiap tahun di SPT tahunan. Jadi nggak perlu ribet-ribet, teman-teman ya. Nah, kemudian berikutnya teman-teman ya, tentu saja ada resiko di saham. Kita harus tahu ya, semua investasi pasti ada resikonya. Nah, apa sih resiko di saham, teman-teman ya? Yang pertama, tadi dijelaskan kalau di saham kita bisa mendapatkan capital gain ya. Jadi kalau misalnya kita beli harga 100, harganya kita jual 150, kita untung. Demikian pula bisa terjadi sebaliknya. Ternyata perusahaan yang kita beli performanya sangat menurun. Nah, otomatis sahamnya menjadi turun, teman-teman ya. Sehingga kita mengalami kerugian. Contoh, si Agus tadi beli harga 100, kemudian kinerja perusahaannya turun sehingga orang nggak mau beli harga 100 lagi, maunya 70, sehingga si Agus rugi sebesar 30% pada saat dia menjual sahamnya. Ya, ini disebut capital loss, teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah resiko likuiditas. Maksudnya apa nih? Likuiditasnya seperti ini. Mungkin harga sahamnya nggak turun, teman-teman ya, tapi pada saat kita mau jual, ternyata yang beli kok sepi gitu ya. Nggak ada yang mau beli, nggak ada yang antri untuk beli. Ya, makanya penting nanti teman-teman ya untuk mengetahui mana-mana saja saham yang likuiditasnya tinggi, teman-teman ya. Berikutnya yaitu yang nomor 3 yang paling fatal, yaitu perusahaannya bermasalah. Karena pada dasarnya kita membeli saham itu adalah membeli sebuah perusahaan, sebagian kepemilikan dari perusahaan tersebut. Nah, kalau ternyata di tengah jalan perusahaannya bermasalahnya mungkin omsetnya turun, bisnisnya sudah nggak prospek lagi, perusahaan tidak melakukan inovasi sehingga ketinggalan, atau mungkin manajemennya fraud, terlibat kasus korupsi, kasus suap, dan sebagainya macam. Banyaklah masalahnya, teman-teman. Laporan keuangannya ternyata fiktif, ya ada. Ya, jadi ini adalah resiko paling fatal yang kita bisa alami kalau kita memiliki saham atau investasi di saham, teman-teman ya. Namun berita baiknya adalah ketiga resiko ini itu adalah berkaitan dengan pemilihan saham, teman-teman ya. Jadi bukan berkaitan dengan keamanan dana. Kalau keamanan dana tadi sudah dijamin ya, untuk ada rekening dana nasabah, kemudian ada saham kita disimpan di KSE, itu sudah terjamin, teman-teman ya, keamanannya. Namun ketiga resiko ini adalah letaknya adalah di salah dalam memilih saham yang dibeli, teman-teman ya. Makanya di sini saya sekaligus menjelaskan kalau beli saham jangan asal beli saham. Karena apa? Karena ada teknik-teknik analisa di saham, teman-teman ya. Nah, ini saya akan jelaskan, teman-teman ya. Apa saja? Yang pertama adalah analisa teknikal. Analisa teknikal itu apa sih? Analisa teknikal itu adalah analisa yang menggunakan pola pergerakan harga yang ada di masa lalu untuk memprediksi harga di masa depan, teman-teman ya. Di sini juga memperhatikan volume perdagangan tadi, seperti yang saya bilang, supaya kita tidak membeli saham yang likuiditasnya rendah. Artinya kita terhindar dari resiko likuiditas, teman-teman ya. Kita mau jual saham kita, ternyata yang antri beli nggak ada, sepi gitu ya. Sehingga kita susah atau lama dalam mencairkan saham kita ke uang. Dan untuk mengambil keputusan jual dan beli, analisa teknikal ini menggunakan support dan resisten pada umumnya, teman-teman ya. Nanti ini akan saya jelaskan di contoh di berikutnya. Nah, pada intinya, analisa teknikal ini adalah analisa yang menganalisa pergerakan harga masa lalu untuk menentukan posisi kita di masa depan, apakah akan beli atau akan jual. Nah, ini contoh, teman-teman ya, analisa teknikal. Saya contohkan secara sederhana saja, teman-teman ya, supaya teman-teman bisa memahaminya. Ini adalah grafik saham Astra International, teman-teman ya, pada saat video ini dibuat. Harganya Astra International pada saat ini adalah 6.700, teman-teman ya. Dengan volume atau perdagangannya itu adalah 50 miliar, teman-teman ya, per hari. 50 miliar nih, jadi sangat liquid ya, teman-teman ya. Sehari itu transaksinya 50 miliar rupiah. Nah, ini grafik bulan April, Mei, dan Juni, teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini ada pola yang sama yang terulang, teman-teman ya.
di pergerakan harga masa lalu. Apa itu? Nah, teman-teman lihat ketika harga saham Astra ini menyentuh di 6625, itu dia akan terpental ke atas lagi teman-teman ya. Kemudian dia akan turun lagi ke 66, menyentuh 6625 lagi, dia terpental lagi ke atas, kemudian turun lagi ke 6625, dia terpental lagi ke atas, dan saat ini dia menuju lagi ke 6625. Jadi ada pola yang berulang teman-teman ya di harga 6625 ini. Makanya 6625 ini disebut support teman-teman ya, harga support. Kemudian resisten itulah sebaliknya teman-teman ya, ketika harga menuju ke atas dan terletak di harga tertentu, itu ada pantulan teman-teman yang menolak. Ketika harga itu 7.500, dia terpental lagi ke bawah teman-teman ya. Kemudian ini naik lagi di harga 7.500 dan dia terpental lagi ke bawah teman-teman menuju harga supportnya. Nah, dari hal seperti ini disebut resisten teman-teman ya. Harga di mana dia itu susah ditembus ya. Dari semua ini teman-teman ya, pergerakan harga masa lalu, dari pola masa lalu, kita bisa memprediksi bahwa kemungkinan besar harga akan memantul naik lagi ke arah 7.500 teman-teman ya. Nah, disinilah di harga support inilah analisa teknikal memutuskan untuk beli, dan di harga resisten lah analisa teknikal memutuskan untuk jual teman-teman ya. Itu adalah analisa teknikal secara sederhananya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah analisa fundamental. Nah, kalau analisa fundamental ini itu adalah analisa yang menilai dari kinerja keuangannya, menitik beratkan pada kinerja keuangan perusahaannya teman-teman ya. Kemudian bagaimana prospek bisnis perusahaan ke depannya ya, dan untuk menentukan kapan beli kapan jual itu menggunakan yang namanya valuasi harga saham atau harga wajarnya seperti apa sih. Nanti saya akan berikan di contoh supaya lebih jelas teman-teman ya. Nah, intinya analisa fundamental ini menggunakan laporan keuangan perusahaan tersebut untuk dianalisa dan untuk mengambil keputusan untuk menjual atau membeli sebuah saham teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan mencontohkannya itu di dunia nyata teman-teman ya. Jadi saya nggak akan contohkan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia supaya lebih mudah ditangkap oleh teman-teman ya. Tapi pada poinnya ceritanya adalah sama. Contohnya adalah Pak Budi. Dia memiliki perusahaan atau usaha yang menjual bakso. Ya, dan Pak Budi ini ingin menjual usahanya dan dia sudah mematok harga sebesar 50 juta. Kalau orang ingin beli usahanya harus membayar 50 juta. Nah, kita sebagai calon pembeli tentu pengen tahu dong, wah 50 juta ini mahal atau murah gitu kan. Nah, caranya gimana? Ya, kita sebagai analisa fundamentalis itu ya kita cek laporan keuangan, pembukuannya seperti apa. Nah, kita cek dong, apanya asetnya berapa sih? Nah, setelah dicek ternyata asetnya itu berupa gerobak, bahan baku, perlengkapan, mangkok, sendok, garpu, meja, kursi gitu ya. Itu totalnya hanya 10 juta teman-teman ya. Nah, kalau hanya melihat data ini tentu saja kita bisa bilang, wah mahal banget Pak usaha kamu. Saya kalau misalnya beli gerobak sendiri, bahan baku sendiri, perlengkapan sendiri, saya hanya butuh uang 10 juta, Pak. Nah, tentu saja terlihat mahal, teman-teman ya. Tapi data itu tidak cukup, teman-teman ya. Kita harus melihat data yang berikutnya, yaitu berapa profit yang dihasilkan. Karena usaha Pak Budi ini kan sudah jalan ya. Ternyata Pak Budi ini, warung baksonya ini sudah memiliki omset 1 juta per hari. Ya, atau 30 juta per bulan dengan profit bersihnya 25%. Artinya 25% dari 30 juta itu adalah 7,5 juta per bulan. Nah, kalau kita sudah melihat data ini, tentu saja kita nggak bisa bilang lagi kalau 50 juta yang ditawarkan oleh Pak Budi ini adalah mahal. Ternyata murah ya. Kenapa murah? Karena 7,5 juta per bulan, artinya dalam waktu 6 bulan kita mendapatkan 45 juta. Ditambah asetnya 10 juta jadi 55 juta. Wah, di bulan ke-6 itu saya sudah profit nih, 55 juta sudah profit 5 juta. Nah, tentu saja ini estimasi teman-teman ya, nggak selalu 7,5 juta per bulan. Makanya kita melihat yang prospek bisnis ke depannya. Bakso, gimana bakso ke depannya? Apakah akan naik atau turun? Atau akan jalan seperti biasa, stagnan? Nah, kita tahu di Indonesia bakso ini favorit teman-teman ya, jadi nggak mungkin namanya turun. Nah, artinya prospek bisnis ke depannya ternyata masih oke nih. Jadi 7,5 juta per bulan masih bisa lah dicapai secara stabil. Nah,
Kalau berdasarkan analisa fundamental, kita harus menemukan sebenarnya harga wajar untuk usahanya Pak Budi ini berapa sih? Ya, valuasinya tuh berapa sih, harga wajarnya itu sebenarnya berapa? Supaya kita bisa menentukan apakah kita akan beli atau tidak usahanya Pak Budi ini. Nah, anggap saja ya saya itu sudah pengalaman nih jual bakso. Kalau kita buka usaha dari awal itu 1 tahun itu pertama kita ya bisa balik modal 1 tahun pertama. Nah, maka dari saya secara subjektif, karena analisa fundamental ini memang sifatnya subjektif teman-teman ya. Setiap orang tuh pasti beda sesuai dengan pengalamannya masing-masing ya. Jadi misalnya di pengalaman saya, 1 tahun itu balik modal bagus sekali. Saya menilai usahanya Pak Budi bahwa kalau 1 tahun berapa uang yang saya dapat? 7,5 juta per bulan dikali 1 tahun 12 bulan itu adalah 90 juta. 90 juta profitnya ditambah asetnya 10 juta. Jadi total 100 juta. Nah, sesuai dari pengalaman saya menilai usaha bakso, maka saya menilai usaha baksonya Pak Budi ini nilainya adalah 100 juta. Nah, karena harga yang ditawarkan adalah 50 juta, maka saya bisa bilang bahwa valuasi sahamnya Pak Budi ini murah, teman-teman ya. Harusnya 100 juta bisa nih laku. Nah, disinilah seorang analisa fundamental memutuskan untuk beli di harga 50 juta. Wah, ini murah ini. Nah, kapan jualnya? Jualnya ketika ada orang yang mau beli di harga 100 juta sesuai harga nilai wajarnya, teman-teman ya. Nah, di sini konteksnya adalah kita membeli perusahaan dan untuk menjualnya lagi, teman-teman ya. Kalau berpikirnya, wah kan sayang kalau dijual lagi 100 juta. Kan sudah jalan nih ya. Itu beda ya, teman-teman. Ini konteksnya adalah kita hanya memberi contoh bahwa saya menilai usaha ini membeli untuk dijual lagi di harga wajarnya ya. Jadi kira-kira inilah analisa fundamental yang bisa diterapkan di bursa saham, teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya, teman-teman ya, yaitu adalah analisa bandarmologi. Apa sih analisa bandarmologi ini? Analisa bandarmologi ini adalah analisa yang mengikuti pergerakan bandar ya. Kemudian peta kepemilikan saham ini juga merupakan data yang penting yang harus dimiliki untuk mengetahui atau menganalisa analisa bandarmologi ini, teman-teman ya. Analisa bandarmologi itu percaya bahwa suatu saham itu pasti ada yang menggerakkan harganya, ada yang menguasai sahamnya, mengontrol harganya, teman-teman ya. Nah, kapan analisa bandarmologi ini memutuskan untuk beli atau jual itu adalah ditentukan dari kapan distribusi atau akumulasi yang dilakukan oleh sang bandar. Ya, nah nanti saya akan jelaskan di contoh supaya lebih mudah, teman-teman ya. Pada intinya, teman-teman ya, analisa bandarmologi ini adalah analisa yang menggunakan namanya broker summary, ya, keterbukaan tadi ya, ketransparannya Bursa Efek Indonesia dalam membuka datanya, teman-teman ya. Jadi semua data, misalnya broker ini beli kapan, harga berapa, jumlahnya berapa, itu semua kan kita dapat ya, teman-teman ya, dari sekuritas. Itu data digunakan untuk melakukan analisa apakah kita akan memutuskan jual atau beli sebuah saham, teman-teman ya. Jadi semua sekuritas pasti memberikan broker summary, teman-teman ya. Oke, kita akan langsung ke contohnya. Misal ada saham XYZ ya, teman-teman ya. Di bulan April, Mei, dan Juni, teman-teman ya. Nah, kita itu sering mendownload dan sering menganalisa yang namanya broker summary ya. Broker mana yang jual, broker mana yang beli, jumlahnya berapa, rata-rata harganya berapa. Ternyata kita menemukan di bulan April bahwa ada satu broker X yang mengakumulasi, teman-teman ya. Artinya membeli terus secara bertahap di bulan April, dari 1 April sampai 30 April. Ini broker beli terus nih saham XYZ sebanyak total 200.000 lot. Di harga rata-rata belinya dia 500. Kemudian di bulan Mei itu terjadi markup harga. Harganya tiba-tiba naik secara cepat, yaitu ada pembelian atau borongan secara singkat dalam jumlah besar dan harga rata-ratanya itu 750 sehingga harganya naik karena ada permintaan yang besar dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian broker X ini di bulan Juni kita menemukan bahwa mulai menjual saham yang dia beli di bulan April dan Mei. Ya, totalnya penjualan 220 lot di harga rata-rata 700. Maka kita bisa bilang bahwa broker X ini merupakan broker yang digunakan oleh sang bandar untuk melakukan pembelian dan penjualan. Nah,
bulan April itu disebut adalah fase akumulasi teman-teman ya. Di bulan Mei ini disebut fase markup. Tentu saja markup nggak perlu sebulan ya teman-teman ya, bisa 1 hari 2 hari. Cuman ini sebagai contoh supaya gampang saja. Di bulan Juni ini disebut fase distribusi teman-teman ya. Broker ini mendistribusikan barang yang dia miliki ke banyak retail investor. Nah, untuk analis saham bandarmologi ini, maka karena judulnya adalah mengikuti pergerakan bandar, maka kita memutuskan beli ketika kita menemukan bahwa broker X ini sedang melakukan akumulasi. Nah, kita ikut aja, dia lagi beli, kita ikut beli. Teman-teman ya, karena ingin follow the big money, teman-teman ya, ikut bandar, teman-teman ya. Kemudian pada saat markup kita diem aja, yang penting ya udah tunggu aja karena kita nggak tahu harga akan di markup sampai kapan. Nah, sampai kapan kita jual adalah saat distribusi, saat bandar mulai jual, nah kita ikut jual. Ya, jadi kita mendapatkan keuntungan juga yang sama atau mirip-mirip dengan keuntungan si bandar. Itu adalah analisa bandarmologi secara simpel, teman-teman ya, secara simpelnya. Untuk yang faktanya tentu lebih rumit, teman-teman ya. Teman-teman bisa belajar atau mendalami bandarmologi di channel-channel YouTube yang sudah ada membahas bandarmologi ya, teman-teman ya. Nah, yang manakah teman-teman nanti atau sekarang mungkin sudah menjadi investor saham? Teman-teman harus memiliki dasar dalam memilih saham. Seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa resiko di saham itu semuanya disebabkan oleh karena salah dalam memilih saham. Kenapa salah? Karena pasti nggak menggunakan analisa. Bahkan yang menggunakan analisa pun belum tentu selalu benar, teman-teman ya. Apalagi yang nggak menggunakan analisa. Jadi teman-teman harus pilih salah satu atau mungkin pilih dua atau bahkan ketiga-tiganya dikombinasikan dalam menganalisa sebuah saham ya sebagai dasar teman-teman untuk melakukan beli dan jual saham di Bursa Efek Indonesia. Kenapa? Karena kalau teman-teman tidak satu pun menggunakan teknik yang tadi saya sebutkan, maka teman-teman tuh sedang tidak berinvestasi atau trading atau jual beli saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, terus apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman sedang berjudi di saham. Jadi ini sama dengan konsep yang tadi saya awal di video, bahwa konsep saya dulu tentang saham itu, pemikiran saya, persepsi saya adalah judi. Kenapa? Karena banyak yang bangkrut secara mendadak dan kaya secara mendadak. Kenapa? Karena mereka itu sebenarnya tidak sedang berinvestasi atau tidak sedang bertrading saham, namun sedang berjudi di saham, teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman tidak berjudi di saham ya, teman-teman ya. Karena di sini kita ingin investasi atau trading dengan cara yang benar. Oke, mungkin sekian dulu video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Dan tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman.